Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya, bagaimana sikap orang tua ketika anak kecanduan games atau main games? Sahabat-sahabat sekalian, anak itu bisa kita lihat ya, kita identifikasi sudah kecanduan atau tidak, itu setidaknya ada beberapa indikator, berapa ciri. Yang pertama, anak yang sudah tidak bisa lepas dengan HP, megang HP aja terus ya. Jadi sehari-hari siang malam itu megang HP aja atau di depan komputer saja. Itu indikator anak sudah kecanduan main games ya, dan kontennya games tentu. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah udah mulai lupa mandi, sudah susah disuruh sholat, bahkan ya yang sifatnya dia juga sangat membutuhkan kayak makan, udah makannya susah, makannya telat, itu sudah menunjukkan anak kecanduan games. Hati-hati, nanti bisa bahaya, efeknya nanti ke masa depan anak hancur, ke kesehatan ngedrop dan lain sebagainya. Dan ke orang tua secara akhlak dia akan melawan, kalau HP-nya direbut, wah dia ngamuk dan lain sebagainya. Itu indikator anak sudah kecanduan games. Apa yang harus kita lakukan ketika anak didapati sudah kecanduan game? Maka setidaknya ada 6 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, beri pemahaman kepada anak-anak, panggil, nak sini. Kamu ingin sukses enggak? Ingin mah, gitu. Mama juga menginginkan kamu sukses. Sekarang mama tanya, kalau orang sukses rajin belajar enggak? Iya mah rajin belajar. Antara main game sama belajar, dia bakal banyakan mana? Bakal banyakan belajar mah. Kalau orang sukses disiplin enggak? Waktu sholat, waktu ngaji, waktu sekolah, waktu belajar. Disiplin nggak orang sukses? Iya mah orang sukses pasti disiplin, saya juga tahu. Nah, kalau kamu tidak disiplin, berarti kamu menuju sukses, menuju gagal. Ya, menuju gagal mah. Nah, samakan dulu persepsi dengan anak, beri pemahaman. Maka dengan itu, nah baru masuk. Kasih nasihat dan lain sebagainya. Gitu, jadi beri pemahaman dulu anak. Yang nomor kedua, buat kesepakatan. Karena kamu ternyata ingin sukses, mama ternyata sama ingin sukses, maka kita harus bikin kesepakatan supaya sukses itu bukan hanya mimpi, bukan hanya ya teori saja, tapi harus benar-benar bisa diraih. Maka ayo kita bikin kesepakatan. Apa? Waktu belajar, belajar ya. Waktu sholat, sholat ya. Waktu sekolah, sekolah ya. Nanti mama kasih juga main game, karena ya manusiawi, ingin ya rehat, ingin hiburan, itu kasih waktu. Nah, waktu main game hari Sabtu atau hari Ahad ya, atau di setiap hari mungkinlah dikasih setengah jam bisa aja sesudah belajar ya, sesudah belajar. Itu kasih kesepakatan. Dan kita ya ketiganya baru harus tegas dengan kesepakatan itu, harus tegas dengan komitmen itu. Kalau anak melanggar, kan kesepakatannya kalau kamu melanggar berarti tidak dapat uang jajan misalnya. Kalau kamu melanggar, misalnya kamu nggak bisa nggak bisa makan misalnya, atau kamu mungkin nggak bisa dapat uang jajan, atau kamu tidak ikut liburan dan lain sebagainya lah. Silahkan. Jadi bikin kesepakatan, ada reward, ada punishment. Kalau tercapai kamu insya Allah dapat ini, kalau tidak tercapai ini ada konsekuensi. Jadi memang harus ada kesepakatan, yang di kesepakatan itu ada reward dan punishment. Ada ya sebagai hadiah, ada sebagai juga hukuman. Ya, jadi tegas. Yang nomor ketiga harus tegas dengan kesepakatan. Yang nomor keempat, jauhkan pemancingnya. Apa misalnya kita ya nggak mau anak kecanduan tapi difasilitasi gamenya, ada ya tendonya, ininya, layarnya, segala macam lah difasilitasi gamenya. Ya iya, anak bakal kecanduan karena kita memfasilitasi, maka enyahkan itu semua gitu, jangan difasilitasi. Selanjutnya juga nomor kelima, libatkan ke kegiatan-kegiatan positif. Anak misalnya gamenya disingkirkan, anak dikasih larangan tidak boleh game, tapi anak tidak dilibatkan dengan kegiatan positif, sedangkan anak energinya tinggi, anak ya energinya luar biasa, maka kita harus salurkan. Bawa anak ke futsal supaya dia main futsal, anak bawa ke taekwondo supaya dia latihan taekwondo, silat dan lain sebagainya. Bawa anak bikin jadwal ke pengajian, dia ke madrasah, ke masjid setiap jam sekian.
Bikin kegiatan anak misalnya harus ada les dan lain sebagainya, maka energi anak tersalurkan. Jangan sampai games dilarang tapi tidak memberi alternatif kegiatan lain kepada anak gitu. Karena kebanyakan anak kecanduan game ya karena tidak punya schedule, tidak punya job desk dari orang tuanya. Ya, tidak ada kegiatan lain, akhirnya ya dia ngapain daripada tiduran para rugu gitu ya, maka dia main game. Maka libatkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Lebih hebat lagi di pesantren kan, di pesantren itu ada olahraganya, ada bela dirinya, ada bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya gitu ya, ada kegiatan kreasi seni Islami dan berkegiatan yang 24 jam itu semuanya terstruktur. Itu lebih hebat lagi. Dan yang terakhir, doakan terus ya supaya ya Allah bimbing anak saya jangan kecanduan game, jangan kecanduan hal yang sia-sia ya Allah. Mereka harus punya masa depan ya Allah. Doakan terus. Insya Allah pada akhirnya anak kita akan sembuh dan jadi anak normal yang siap menyongsong masa depannya dengan penuh energi dan semangat. Mudah-mudahan itu harapan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.